واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghibur kita di taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana majelis ilmu, majelis zikir, majelis shalawat disebutkan oleh Rasul sebagai raudhah min riyadil jannah, dan kita di pagi hari ini dikumpulkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dimasukkan dalam surga yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram al-muhtaram, segenap pengurus daripada Masjid Nurul Amin yang diketuai oleh guru kita Al-Ustaz Ziauddin Hussein, mudah-mudahan seluruh jajarannya pada sehat walafiat berkah di dalam memegang amanat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz lainnya dan seluruh jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hidup kita di dalam kita melaksanakan daripada sebuah kebaikan. Kita digiring ke rumah Allah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan mendapatkan pahala yang agung dengan taklim. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Amin. Kita melanjutkan daripada bab yang lalu, yaitu tentang memperbanyak daripada amal-amal soleh. Pada hadis yang ke-16, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai Abu Musa al-Asy'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini, barang siapa yang salat di waktu dingin dua, di dua waktu dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka orang yang memelihara daripada salat bardaini tersebut, apa kata Rasul? Dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa kok disebutkan subuh sama salat asar? Dikarenakan asar itu waktu yang nanggung. Kalau orang kerja sebentar lagi sudah maghrib, nanggung banget, biasanya dikejar mau menyelesaikan. Maka bagi orang-orang yang imannya kuat, maka akan berhenti sejenak untuk mengerjakan salat asar. Kalau salat subuh lagi enak-enaknya pulas tidur, lagi nikmat-nikmatnya tarik selimut, ya,
diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bangun walaupun waktu tersebut waktu yang enak tidur, waktu dingin, waktu yang memang di situ setan menggoda agar manusia ini enggak bangun. Ya, orang yang enggak bangun ketika adzan subuh ya dikencingin sama setan. Nah, kalau enggak bangun di waktu subuh dikencingin, lah kalau bangunnya sampai keluar matahari bukan hanya dikencingin, digerakin sama setan. Ya. Maka ada sebuah cerita ketika orang tuanya dibangunin, dia biasa mencerita kepada anaknya, "Hei anakku, bangunlah engkau di waktu subuh, dikarenakan kalau enggak bangun kau akan dikencingin." Pada suatu saat bapaknya dibangunin enggak bangun-bangun, anaknya kencing ke telinga bapaknya. Masya Allah, ya, marah bapaknya. Ya mending saya kencingin saya daripada dikencingin setan, katanya. Nah ini, ya. Jadi setan selalu kencingin orang yang tidak bangun ketika di waktu subuh. Ya, ini sholat asar sama subuh itu berat, apalagi berjamaah. Ya, berjamaah di awal waktu lagi. Oh beratnya bukan main. Maka sebuah keberuntungan bagi seseorang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjamaah salat asar, untuk bisa berjamaah salat subuh. Masyaallah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Idza maridal abdu, apabila seorang hamba itu sakit. Ya. Jadi kalau seseorang lagi sakit, au safara, atau lagi dalam perjalanan bepergian, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman, maka orang tersebut diberikan pahala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya amal perbuatan seperti yang biasa dikerjakan pada waktu ia tidak bepergian, pada waktu dia sehat. Ini untungnya orang yang istiqomah nih. Orang yang sakit, mungkin yang biasanya bisa berjamaah 5 waktu, akhirnya tidak bisa berjamaah. Tetapi tidak bisa berjamaah karena sakit, maka dihitung tetap sholat berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa silaturahmi, berkunjung ke saudaranya, kok sakit, tidak bisa berkunjung lagi ke saudaranya, maka ketika dia tidak bisa dihitung sebagaimana ketika dia sehat, selalu bersilaturahmi. Dan seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika waktu sehat, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika waktu sakit. Sama halnya seseorang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu maka dikasih rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat boleh dijamak, boleh dikosor. Ya. Apalagi jauh perjalanannya, yang 4 jadi 2 rakaat. Ya. Cuma yang 3 enggak jadi 1,5, enggak tetap. Ya. Ada seseorang jamak asar dengan maghrib. Ya bukan tempatnya. Dia tahu cuma jamak doang. Oh boleh ngumpulin sholat, ternyata salah dalam meletakkan jamak tersebut. Ya, maghrib nggak boleh dikumpulkan dengan asar, sedangkan maghrib tidaknya dikumpulkan dengan isya. Ya, salah. Ini gunanya kita
kita ngaji jadi tahu seseorang bisa mengerjakan daripada amal-amal ibadah itu dengan gampang dan mudah kalau ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, bingung. Mana nih macet tengah jalan nih? Belum sholat asar lagi. Ya udah. Kalau memang macet di tengah jalan kayak begitu, ya mikir sebentar. Kalau kendaraan sendiri, kalau kendaraan umum, ya sholat di dalam kendaraan tersebut sebisanya. Ya, sebisanya. Wudunya bagaimana? Ya wudunya tayamum, nggak ada air. Ya. Nanti setelah sampai di tempat disempurnakan, karena sholat wajib itu mampu berdiri ya dengan berdiri. Rukuk sujudnya adalah sempurna. Beda halnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah mana aja bisa. Ya, gampang, enak kita kerjakan di mana aja dengan model apa aja. Ya, yang penting ada rukuk dan sujud, walaupun tidak berdiri, walaupun rukuknya tidak sempurna, walaupun sujudnya itu ya ala kadar. Kalau kita di mobil kan sujudnya ya gimana ya, sebisanya aja. Ini maka kita kalau punya ilmu itu enak, di mana aja kita nggak bingung, nggak berusaha dikarenakan kita ada ilmu. Orang yang bingung tentang mengerjakan ibadah karena minimnya ilmu. Ya, kena macet ya udah, waktu zuhur kena macet, waktu hampir habis niatin jamaah dengan asar dan seterusnya dan begitu. Ini kalau dalam perjalanan seseorang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kerjain sunnah-sunnah, yang biasanya kerjain pekerjaan-pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi dalam perjalanan itu biasanya lelah, capek. Ya. Kecuali kalau supir kali yang terbiasa kali. Kira-kira supir capek atau enggak? Capek juga sama. Ya. Makanya sama dengan keringanan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangin bagaimana supir antar provinsi, ya, dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, tiap hari muter aja kayak begitu. Kalau dia masih mengerjakan sholat, subhanallah, berarti dia imannya betul-betul mantap. Iman kebanyakan kan mereka lalai. Kebanyakan mereka itu ya udah kayak begitulah. Ya, mudah-mudahan ya diberikan hidayah yang belum bisa menegakkan sholat, yang sudah menegakkan sholat diberikan keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ke-18, An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Segala kebaikan, jadi setiap perbuatan baik itu dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, seluruh bentuk daripada kebaikan menjadi sedekah. Sama. Berarti orang yang gemar dengan kebaikan maka akan senantiasa dia bersedekah. Orang yang ahli sedekah maka akan disehatkan badannya, akan diberi kekuatan dalam ibadahnya, akan diberikan kemudahan atas segala urusannya. Apalagi sedekah yang betul-betul dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sedekah di waktu pagi. Ya, sedekah subuh. Masya Allah, kalau ada yang subuh kirim makanan tuh, ada yang bikin teh, ya, yang bikinin doang tuh sedekah. Yang bawain tekoknya doang juga sedekah. Yang ngantarkan ke jamaah daripada makanan sepiring segelas itu sedekah. Dan seluruh yang dilakukan oleh seseorang, makanya para ulama itu ya
diam-diam dia bersedekah. Bagaimana ketika duduk bareng? Kan biasanya ada minuman, ya kita dikasih minuman. Kalau lagi acara-acara, kita suguhkan satu minuman tersebut kepada teman kita, saudara kita di samping kita, dengan niat, ya apa niatnya kata mereka? Dengan niat supaya nanti di masa ada minuman, ya bisa dikasih minuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya niatnya, ya bukan milik sendiri, bukan milik tuan rumah. Kita cuma nyodorkan doang, ya. Karena segala sesuatu kembali kepada niatnya. Niat baik akan menjadi kebaikan. Niat buruk, ya buruk jadi. Nih niat yang penting. Jadi sampai-sampai senyum kepada saudara pun saudara. Ya, apalagi betul-betul membantu dengan tenaga, dengan pemikirannya, dengan hartanya, bantu untuk menghidupkan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini kita yang ikut mensiarkan daripada rumah-rumah Allah ini adalah bagian sedekah dan pahalanya begitu besar, dikarenakan kita dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa salat subuh, kemudian dengan berjamaah lagi, kemudian kita taklim, menuntut ilmu, pahalanya tiada tara. Insyaallah semua daripada pahala itu semuanya tidak ada yang meragukan lagi tentang pahala-pahala tersebut. Ya, cuma intinya ketika kita ibadah sudah rutin kita lakukan, bukan pahala lagi yang kita cari. Apa yang kita cari? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma karena pahala, biasanya orang itu kecolek sedikit oleh temannya, jadi nggak hadir lagi. Udah terbiasa berjamaah, gara-gara jengkel sama salah satu seseorang jamaah, sehingga nggak datang lagi. Ya, makanya ibadah di situ hendaknya rela hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecolek sama orang, nggak kecolek sama aja. Ya, dihina dan tidak dihina sama aja. Ya, dikarenakan ibadahnya bukan karena manusia, ibadahnya bukan karena siapa-siapa, dan bukan karena apa-apa. Ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka orang yang demikian ibadahnya matang. Ya, jadi ibadahnya saya ingin ibadah supaya rezeki saya lancar, tak boleh. Ya, nah, kalau nggak lancar nggak ibadah. Ya, ya ini saya ibadah supaya anak saya ya menjadi orang-orang yang sukses semuanya, boleh niat begitu, cuma jangan dikaitkan dengan ibadahnya. Kita harus ibadah doa kepada Allah, minta supaya anak kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bisa menegakkan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta dan diminta. Ya. Siapakah orang yang paling jitu ketika dia meminta, tidak minta tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak minta tapi dikasih sama Allah. Dialah orang yang melanggengkan daripada membaca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Qur'an itu ya, dengan sibuk Al-Qur'annya enggak sempat doa, maka dia didahulukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada orang-orang yang belum memintanya. Di Al-Quran nih, ya kita mau bukanya bukan main. Baru melangkah mau ngambil, ada lagi ingat yang lain tidak jadi. Sudah dipegang dan dibuka, ada lagi urusan lain, taruh lagi. Masya Allah. Kenapa kayak berarti begitu? Karena pahalanya, Masya Allah. Karena baca Al-Quran itu adalah dihafal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang dibimbing sama Allah bisa istiqomah walaupun cuma surat Yasin
Subhanahu wa taala akan menjaganya dan mengampuninya sampai datangnya waktu pagi. Barang siapa yang baca surat Yasin di awal pagi, maka dijaga dan diampuni dosanya oleh Allah sampai datangnya waktu malam. Itu surat Yasin. Surat Kahfi dari Jumat ke Jumat. Ya, makanya afdalan surat Kahfi dibaca di hari Jumat, baik malam Jumat atau waktu atau di Jumat siang. Alhamdulillah, sekarang di masjid kita mulai periode pengurusan ini surat Kahfi mulai terlantunkan dari kurang lebih jam 11 sudah mulai terdengar. Ya, itu yang baca capek betul, apalagi bacanya pelan-pelan. Ya, kalau dibaca tanpa suara atau suara pelan, yang mungkin paling cepat 15 menit. Tapi kalau dibaca pelan-pelan dan itu lebih dari setengah jam. Ya, bisa jadi apalagi yang baru-baru belajar ya baca Kahfi bisa jadi 1 jam. Insyaallah. Karena surat Kahfi bagian daripada surat yang sulit dibaca. Karena kisah-kisah. Di mana-mana di Al-Qur'an itu yang kisah-kisah itu semuanya sulit-sulit bacanya. Beda halnya yang bukan kisah-kisah. Mudah-mudahan memberikan kekuatan pada kita, amin ya rabbal alamin. Jadi seluruh kebaikan atau setiap perbuatan baik itu akan menjadi sedekah bagi orang yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan Hudzaifah. Ya, rawahu Muslim riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi diriwayatkan Imam Muslim riwayat ini dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-19. Al-Hudar, kembali kepada Jabir. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'ridu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarzaquhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Kata Rasul, ma min muslimin, seorang muslim ya yang yagrisu al-warsan, menanam tanaman. Makanya kaum kita dulu itu rajin nanam. Supaya apa? Supaya nanti berbuah. Buahnya itu, kalau buah itu berbuah maka akan dimakan sendiri pun jadi sedekah. Apalagi dimakan sama orang lain. Hatta dicuri orang jadi sedekah. Dicuri jadi sedekah. Ya, yang dimakan hewan sedekah. Burung ikut ngicipin sedekah. Lalat itu berharga di situ, ngicipin sedikit airnya sedekah. Subhanallah. Jadi orang-orang yang nanam pohon sehingga pohonnya sampai hidup puluhan sampai ratusan tahun, beruntung nih. Pohon yang bermanfaat, pohon yang ada buahnya. Ya. Kalau pohon yang nggak ada buahnya, rindang bagus, ya akhirnya apa ya? Motor-motor itu kan rontok, capek nyapuin. Kalau udah capek nyapuin ya baik, ditebang. Kalau udah ditebang, dibakar. Ya, makanya perumpamaan ilmu itu yang bermanfaat adalah sebagaimana pohon yang bagus yang mengeluarkan buah. Punya ilmu diamalkan, punya ilmu ditularkan, punya ilmu diajarkan. Orang yang ajar itu gak harus duduk kayak begini. Kita ketemu dengan siapapun, kita sampaikan ilmu itu.
walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim kita sampaikan. Apalagi kepada anak cucu kita, jangan sampai Al-Fatihah itu lepas daripada diri kita. Ya, Al-Fatihah yang punya pahala gurunya. Sedangkan Al-Fatihah itu pasti dipakai dalam kehidupan sehari-hari secara muslim yang beriman. Karena sholat 5 waktu pasti dikerjakan bagi orang-orang Islam. Ya, maka jangan sampai lepas pahala Al-Fatihah menjadi pahala jariah bagi kita untuk kita tanamkan kepada anak cucu kita. Kalau udah bisa baru sudah ajarin ustaz-ustaz, guru-guru ngaji. Ya, agar itu menjadi sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya. Dari kecil kita nggak pernah ngajarin sama sekali. Ya. Cuma datang-datang nanya, tadi diajarin apa sama gurunya? Al-Fatihah. Boleh dites. Kadang tes pun obat juga. Ya. Nih, kita kepada anak cucu kita hendaklah senantiasa berperhatian tentang agama. Apa yang didesain oleh anak cucu kita praktekin di rumah kita. Oh, anak ini kayaknya udah belajar sholat nih, suruh praktek, suruh berdiri, udah benar atau belum dibacaannya, sudah sempurna apa enggak dikirakannya. Ya, kita tes mereka agar kita ikut andil di dalam mendidik daripada putra putri kita, anak cucu kita semuanya, sehingga ilmu yang sampai kepada mereka, kalau mereka kerjakan sampai dia wafat nanti, apalagi bisa diamalkan kepada orang lain, berarti pahala kita makin banyak dan makin banyak. Ya, di multi level ini marketing yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ternyata itu ada di dalam Islam. Masya Allah, Islam kaya, cuma orang Islamnya kadang malas. Ya, malas. Ini semuanya akan jadi sedekah, ya, akan menjadi sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang bisa mengamalkan daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dia buahnya dimakan dari hasil tanaman tersebut, maka itu termasuk bagian daripada sedekah. Ya. Dan semua apapun, ya, baik yang dicuri, yang ditanam, ya, itu semua termasuk bagian sedekah baginya. Serta bila hasil tanaman itu diambil oleh orang lain, maka itu termasuk sedekah baginya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang lain dikatakan, la yahrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabatun wala khairun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Sama. Ya. Dalam riwayat yang lain ini disebutkan seseorang muslim yang menanam tanaman, kemudian hasil tanaman itu, ya, dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, maupun dimakan oleh burung tadi, ya, diicipin oleh lalat yang berhinggap, oleh kumbang yang ikut menyedot daripada sari-sari bunganya. Itu semuanya adalah merupakan bagian daripada sedekah bagi orang yang menanamnya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Selagi pohon itu hidup, maka pahalanya terus mengalir kepada mereka orang yang menanamnya. Ya. Kalau pohon yang tidak berbuah bagaimana? Ya, kalau bisa memanfaatkannya bagus. Pohon jati, alhamdulillah, kayunya dipakai jendela untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk pesantren. Ya, selama itu berdiri daripada kayu tersebut, maka pahala yang mengalir kepada orang yang memiliki kayu itu. Wa fi riwayatin lahu la yahrisu muslimun gharsan wa la yadra'u
zar'an fayakula kullu insanun wala dabatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Dikatakan di sini bahwasanya ya, tanaman, seseorang yang menabur tanaman, ya, jadi menabur tanaman itu kemudian tumbuh, benih-benihnya tumbuh, kemudian hasil tanaman itu dimakan oleh manusia, oleh hewan, oleh semuanya tadi, ya. Baik diambilnya dengan secara baik atau mengambilnya dengan mencuri, maka itu semuanya akan menjadi sedekah, merupakan sedekah bagi orang yang menabur benih tersebut. Ya. Sama. Semua daripada warawayahu jami'an min riwayatin Anas radhiyallahu anhu. Jadi beberapa riwayat tadi semuanya diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya. Jadi untuk orang yang punya lahan ditanami. Ya. Dulu di sini katanya banyak pohon macam-macam. Sekarang tinggal ceritanya. Ya. Kecapi aja udah jarang sekarang. Ya. Ya. Apalagi yang namanya durian, ya udah langka di sini, udah nggak ada kayaknya. Ada pun 1-2 orang yang punya. Ya, rambutan alhamdulillah masih kelihatan, cuman semuanya udah banyak jadi rumah, jadi kontrakan, habis dah. Ya, padahal dulu nanamnya susah itu. Ya, masya Allah. Ketika sudah ditebar, habis ditebar. Bagaimana? Kata orang sekarang, kita bisa tiap hari panen kok, kalau usah panen sendiri. Ya, ya iya sih, tinggal duitnya aja, panen tiap hari. Tinggal ke pasar, harus jauh ke pasar. Ya, di area tidak ada semuanya, buah apa aja di situ. Ya, cuma pahala daripada tanam tersebut nggak mendapatkannya. Yang masih punya lahan luas, tanamnya buah-buahan yang bermanfaat. Kadang saya terlintas ketika lewat tol. Sepanjang tol itu kan pohon-pohon yang nggak produktif, pohon-pohon yang ya kurang berguna lah. Coba kalau setiap tol tersebut dalam 100 kilo, ya 100 kilo di kanan ini ditanamin rambutan semuanya, masya Allah. Di kiri tanamin semuanya, daripada rambutan juga 100 kilo. Nanti 100 kilo lagi ditanamin lagi mangga semuanya. Bukannya nanti negara panen raya? Panen raya, subhanallah. Ya, ini yang ada kaitannya dengan jabatan untuk ke situ bisa diusulkan, sehingga tanaman-tanaman bunga-bunga kecil tetap bisa tumbuh dengan ditanam. Tetapi seandainya di sepanjang tol tersebut ditanami dengan buah-buahan, ya rasa indahnya. Ya, di samping indah juga ada manfaatnya. Ya, kalau cuma bunga-bunga doang, ya kembang-kembang doang, ya sih indah-indah ya. Ya, tapi kurang bermanfaat, cuma indah doang. Sedangkan kalau di surga itu, kita kalau melihat ketika di tol itu ada pohon-pohon yang indah, gitu kan. Kemudian di bawahnya ada air-air yang mengalir. Ini gambaran daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ada akses untuk pemerintahan, sehingga ya pohon-pohon yang kurang bermanfaat tersebut diganti dengan pohon-pohon yang produktif. Ya, panen raya daripada durian, masya Allah. Panen raya mangga, panen raya buku, panen raya. Karena kita kan banyak tol, masya Allah. Ya, setiap 100 meter keindahannya berbeda-beda. Kira
Jadi di jalan itu kan semuanya selalu disiram kalau waktu panas, disiram, ya, dijaga, dipelihara, ada petugasnya, sama-sama disiram. Tapi kalau ditanam dengan buah-buahan, manfaatnya masya Allah kayak apa? Ya, ini, sama yang punya akses ke sana bisa diusulkan. Ya, nih, ya teman kebetulan jadi menteri. Oh dia urusan jalanan sampai. Yang penting udah nyampaikan, karena kalau tidak ya kita punya pahala menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikitnya kita kaji di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari sekarang ayo tanaman-tanaman di rumah kita yang produktif. Ya. Apa itu diantaranya? Misalkan anak pandan, pasti tetangga banyak yang minta. Ya, tanam serai, pasti banyak yang minta. Menanam daun jeruk, ya, jeruk, ya, setiap orang yang masak metik nanti. Ya, belimbing yang asam, ya, tanam bahannya kayak begitu. Walaupun cuma di pot, ya, jadi yang banyak manfaatnya, yang hampir tiap hari orang itu membutuhkan hal itu. Ya, apalagi cabai lagi mahal, ya lagi metik sendiri kan lagi enak, masalah. Ya, kalau di rumah kita ada buah-buahan kayak begitu, produktif kayak begitu, kelihatannya tidak enak, nggak cuma daun-daun doang gitu. Ya, punya durian nggak buah-buah, kelamaan. Ya, kita bagi dulu, tidak nggak buah-buah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita punya lahan jadi lahan yang bermanfaat. Kalau tujuan impor, insya Allah manfaatnya banyak untuk kita manfaatkan